Bab 1572, tidak memiliki otak adalah penyakit 1. Di Istana Dinasti Bulan Biru, Raja Dinasti Bulan Biru mengerutkan kening. Di ujung aula, Kurui menangis sejadi-jadinya. Sudah 7 hari sejak para prajurit Dinasti Bulan Biru kembali. Sejak saat itu, Kurui melapor ke istana setiap hari, menangis sejadi-jadinya. Pada awalnya, sang raja mencoba menenangkannya, tetapi setelah 7 hari, Raja Dinasti Bulan Biru hanya ingin mencekik pewaris generasi kedua yang tidak berguna ini sampai mati. Yang mulia, Anda harus menegakkan keadilan untuk ayah saya. Sen Yanxiao itu tidak peduli apakah ayah saya masih hidup atau sudah meninggal. Dia meninggalkannya di luar Sun Never Sets dan membiarkannya dimakan oleh binatang iblis. Dia benar-benar gila. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Kurui berteriak keras di aula. Dia menangis selama 7 hari berturut-turut. Matanya bengkak seperti kacang kenari dan tenggorokannya serak karena menangis, tetapi dia tidak menyerah. Mendengar kabar dari para prajurit yang kembali, dia mengetahui bahwa ayahnya telah kehilangan nyawanya di tanah terlantar. Bagi Kurui, yang selalu mengandalkan ayahnya untuk menindas orang lain, ini hanyalah sambaran petir yang datang dari langit. Tanpa ayahnya, kepada siapa ia akan bergantung di masa depan? Sang raja terdiam menatap Kurui, berharap dia dapat menghajarnya habis-habisan. Apa maksudnya dengan Sen Yanxiao yang tidak peduli dengan hidup dan mati Kusun? Apakah Kurui mengerti mengapa ayahnya pergi ke tanah terlantar? Dia telah memimpin pasukan untuk menyerang Sen Yanxiao. Belum lagi dia tidak menyelamatkannya, sudah sepantasnya dia ingin membunuhnya. Dengan kembalinya para prajurit, seluruh dinasti Bulan Biru dilanda kesengsaraan. Belum lagi kerugian besar, hanya 1 dari 4 panglima negara yang tewas, dan itu adalah dari dinasti Bulan Biru. Kurui menangis dan membuat keributan di aula utama sepanjang hari, menyebabkan para markis dan adipati berdiskusi di antara mereka sendiri. Kurui, ayahmu mengorbankan nyawanya demi negara. Dinasti Bulan Biru tidak akan pernah melupakan pengorbanan ayahmu. Kau harus kembali dan beristirahat. Seorang pangeran buru-buru membujuk Kurui ketika ia melihat bahwa raja akan meledak. Si idiot Kurui ini tidak menyadari bahwa ia telah memancing kemarahan publik. Ia berkata dengan enggan, ayahku meninggal dengan tragis. Semua orang bisa masuk ke Sun Never Sets, jadi mengapa ia meninggalkannya sendirian? Sen Yanxiao jelas-jelas jahat. Ia membenciku dan ayahku, jadi ia meninggalkannya untuk mati. Kurui tidak dapat mengerti. Dinasti Bulan Biru telah mengirim begitu banyak tentara, dan puluhan ribu dari mereka telah kembali. Tetapi mengapa ayahnya, sang panglima tertinggi, meninggal? Menurutnya, selama seseorang dari dinasti Bulan Biru selamat, orang itu pastilah ayahnya. Para prajurit itu meninggalkan pos mereka tanpa izin. Beraninya mereka melakukan pengkhianatan. Yang mulia, Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Kalau tidak, siapa yang berani memimpin pasukan di masa depan? Kurui membenci Sen Yanxiao dan para prajurit yang kembali hidup-hidup. Sebagai prajurit dinasti Bulan Biru, bagaimana mungkin mereka membiarkan komandan mereka tinggal di tempat berbahaya sendirian? Kusun tidak memasuki kota itu, jadi orang-orang itu seharusnya tidak memasuki kota itu juga. Jika para prajurit itu menghalanginya, mungkin ayahnya masih dapat selamat. Kurui sama seperti ayahnya. Dia tidak pernah menganggap prajurit sebagai manusia. Menurut pemahamannya, para prajurit itu harus berjuang sampai mati untuk melindungi keselamatan ayahnya. Jadi bagaimana jika mereka mati? Bagaimana nyawa mereka yang murah bisa dibandingkan dengan nyawa ayah mereka? Kurui sangat marah sehingga ia memerintahkan raja untuk mengeksekusi para prajurit tersebut. Ekspresi raja tampak buruk. Mereka telah menyelidiki semua yang terjadi di Sun Never Sets. Kenyataan bahwa Sen Yanxiao bersedia melupakan masa lalu dan menerima tentara dari 4 negara mengejutkan para penguasa dinasti Bulan Biru. Bahkan dia tidak akan melakukan itu. Bab 1573, tidak memiliki otak adalah penyakit 2. Jika bukan karena Sen Yanxiao, tidak ada satupun prajurit dari aliansi 4 negara yang akan selamat. Berita yang dibawa oleh para prajurit yang kembali membuat para penguasa keempat negara mulai bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan kesalahan. Istana Bintang rusak, yang menghasut mereka untuk menyerang tanah terlantar, hanya berdiri diam dan tidak menawarkan bantuan apapun. Di masa krisis, musuhlah yang memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Agak konyol membicarakan hal itu. Raja dinasti Bulan Biru tidak serakah seperti kaisar kekaisaran Longxuan.
Sebagian besar alasan mengapa ia menyetujui permintaan Istana Bintang rusak adalah karena tekanan dari para bangsawan. Sistem dinasti Bulan Biru berbeda dengan Kekaisaran Longxuan. Ini adalah negara dengan simbol darah bangsawan tertinggi. Pemegang kekuasaan tertinggi adalah raja, diikuti oleh para pangeran. Ada 4 pangeran di dinasti Bulan Biru dan semuanya memegang kekuasaan militer. Bahkan raja tidak dapat mengabaikan pendapat mereka. Para pangeran ini adalah bangsawan yang telah ada sejak selesainya dinasti Bulan Biru. Mereka memiliki kekuasaan kedua setelah raja dan posisi pangeran dapat diwariskan kepada anak-anak mereka. Akibatnya, setelah ratusan dan ribuan tahun, kekuasaan yang telah dikumpulkan para pangeran ini agak sulit dikendalikan oleh raja. Di bawah pangeran ada adipati, lalu marquise, earl, viscount, baron, dan ksatria. Hampir setiap penguasa memiliki wilayah dan pasukannya sendiri. Mereka akan mengisi kota dan tanah mereka di wilayah masing-masing. Mereka hanya perlu membayar pajak kepada negara secara berkala. Pasukan mereka hanya akan mendengarkan penguasa mereka, bahkan raja akan merasa sulit untuk memobilisasi mereka. Ketika Istana Bintang pecah datang untuk menebar perselisihan, semua bangsawan dan atasan hadir. Sebelum kerajaan sempat menyatakan pendirian mereka, keempat pangeran telah menyatakan persetujuan mereka. Bagi sang raja, dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Sayangnya, dia tidak bisa sehebat Kekaisaran Longxuan. Dengan kembalinya para prajurit, dinasti Bulan Biru menderita kerugian besar. Ratusan ribu prajurit dikerahkan oleh berbagai penguasa. Belum lagi sang raja, bahkan mereka sendiri merasakan sakit hati. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Kurui ingin membunuh para prajurit yang berhasil melarikan diri dengan susah payah, para bangsawan itu tentu saja tidak senang. Ayahmu hanyalah seorang bangsawan kecil. Tidak masalah jika dia mati. Jika kau ingin menyeret tentara kami bersamamu, pergilah ke neraka. Tidak ada yang bersimpati dengan kematian Kusun. Secara pribadi, orang-orang ini telah mulai membahas cara membagi kota dan wilayah yang dimiliki Kusun. Kurui, sebaiknya kau kembali dulu. Sang raja mengusap pelipisnya. Ada terlalu banyak hal yang harus ia lakukan akhir-akhir ini. Mendengarkan Kurui menangis di sini sepanjang hari membuat pikirannya meledak. Kurui tidak kenal ampun. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mengamuk di aula utama, dan semua orang memutar mata mereka. Tuan Muda Kurui, Anda masih saja tidak masuk akal seperti sebelumnya. Sepertinya Anda tidak membaik sedikit pun setelah sekian lama. Sebuah suara yang dipenuhi tawa tiba-tiba terdengar dari luar aula. Semua orang di aula melihat keluar dengan heran. Yang mereka lihat hanyalah seorang wanita muda yang sangat cantik berdiri di luar aula dengan senyum di wajahnya. Di belakangnya ada seorang pria muda dengan ekspresi dingin saat ia menurunkan pelindung yang baru saja dipatahkan lehernya. Semua orang terkesiap. Kapan mereka berdua masuk ke aula utama? Mengapa tidak ada penjaga yang menghentikan mereka? Pahlawan, ada pembunuh, teriak seorang adipati. Sayangnya, tidak ada satupun penjaga yang datang dari luar. Jika mereka keluar dari aula saat itu, mereka akan menemukan tanah yang penuh dengan mayat. Bab 1574, tidak memiliki otak adalah penyakit 3. Shen Yanxiao. Kurui menatap wanita muda yang dikenalnya di depannya dan tidak bisa mempercayai matanya. Dia pernah melihat Shen Yanxiao sebelumnya, tapi dia berani bersumpah bahwa Shen Yanxiao sebelumnya tidak secantik ini. Teriakan terkejut Kurui menyebabkan ekspresi semua orang langsung menegang. Shen Yanxiao, bukankah dia yang ada di Sun Never Sets? Semua orang di aula itu langsung merasa seakan-akan malapetaka akan menimpa mereka. Shen Yanxiao pasti datang untuk membalas dendam. Tidak ada yang berani membuat masalah bagi Shen Yanxiao saat ini. Wanita muda yang baru saja mengalahkan aliansi 4 negara dan memusnahkan gelombang binatang buas ini telah menjadi mimpi buruk mereka. Mereka semua tahu bahwa Shen Yanxiao tidak hanya memiliki 8 binatang mistis, tetapi dia juga memiliki 2 binatang suci lagi. Kecuali mereka bosan hidup, mereka tidak akan berani melawan monster seperti itu. Namun, Kurui mencibir dalam hati. Ada jalan menuju surga, tetapi Anda tidak mengambilnya. Sebaliknya, Anda menerobos masuk ke neraka. Shen Yanxiao berani memasuki aula utama dengan cara yang begitu mengesankan. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Kurui menatap raja dengan tidak sabar dan berkata, melapor kepada Yang Mulia, ini Shen Yanxiao. Dialah yang menyebabkan kematian banyak prajurit dinasti Bulan Biru dan ayahku. Sekarang,
dia benar-benar berani masuk tanpa izin ke aula. Yang mulia, tolong tangkap orang ini segera. Kurui berteriak dalam hati. Cepat tangkap Shen Yanxiao, dia akan membuatnya menderita kematian yang mengerikan. Kurui sangat gembira, tetapi para bangsawan lainnya di aula menatapnya seolah dia orang bodoh. Si idiot ini begitu bodoh hingga dia bahkan ingin menangkap Shen Yanxiao. Mereka belum ingin mati. Pasukan yang berjumlah 3.100.000 binatang iblis bahkan tidak dapat membunuh monster kecil ini, jadi bagaimana mungkin mereka melakukannya dengan kemampuan mereka? Sang Raja menatap Shen Yanxiao dengan heran. Ia merasa sulit untuk percaya bahwa gadis yang sangat cantik itu bisa menjadi monster yang akan membunuh semua orang. Saya tidak tahu bahwa Tuan Shen sudah datang sejauh ini. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Sang Raja tiba-tiba tersenyum dan berbicara. Nada bicaranya begitu lembut hingga dapat memutarbalikkan air. Dia langsung mengabaikan keributan Kurui. Sikap baik Raja terhadap Shen Yanxiao menyebabkan rahang Kurui ternganga ke tanah. Ini tidak benar. Mengapa Yang Mulia begitu sopan terhadap musuh? Bukankah seharusnya mereka segera menangkapnya? Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Raja Dinasti Bulan Biru bukanlah orang bodoh. Kecepatan dia mengubah sikapnya tidak kalah dengan Kaisar Kekaisaran Longxuan. Shen Yanxiao menyilangkan lengannya dan dengan tenang menatap Kurui yang tercengang, dengan tatapan mengejek. Menangkapnya, 3 juta tentara dari aliansi 4 negara tidak berhasil melakukan apapun padanya. Kekuatan di Istana Dinasti Bulan Biru bahkan tidak cukup untuk menghangatkan Xiao Feng. Shen Yanxiao tetap diam dan hanya menatap Kurui. Yang lainnya diam-diam menelan ludah mereka. Sang Raja memaksakan senyum dan berkata, semua tamu dari jauh adalah tamu. Para prajurit, bawakan 2 kursi untuk Tuan Shen dan Tuan Muda ini sekaligus. Sebelum Raja dapat menyelesaikan kalimatnya, keempat pangeran segera pergi untuk mengambil kursi-kursi itu sendiri. Keempatnya hampir berebut siapa yang akan membawa kursi-kursi itu. Sungguh lelucon, Shen Yanxiao sudah datang ke depan pintu mereka. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka, bukankah mereka akan mati tanpa tempat pemakaman jika monster kecil ini memulai pembantaian? Kecuali Kurui, semua orang telah mencapai konsensus di hati mereka. Selama Shen Yanxiao tidak marah, mereka pasti akan melayani bibi buyut ini dengan hati-hati dan benar. Tolong jangan bersihkan aula ini dengan darah. Bab 1575, tidak memiliki otak adalah penyakit 4. 2 dari 4 pangeran mengangkat sebuah kursi dan memindahkannya ke aula utama. Beberapa adipati yang tidak berhasil meraih kursi untuk dipamerkan segera berlari ke depan dan menyeka kursi itu dengan lengan baju mereka yang rapi dan mewah. Di antara keempat negara, Dinasti Bulan Biru adalah yang terbaik dalam menyanjung dan menjilat. Siapakah di antara para bangsawan di aula itu yang berani menunjukkan kesombongan mereka seperti biasanya? Di hadapan Shen Yanxiao, mereka semua mengangguk dan membungkuk. Mereka bahkan lebih menyanjung daripada pelayan yang paling terlatih. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Shen Yanxiao tidak marah pada awalnya, yang berarti masih ada ruang bagi mereka untuk kembali. Mereka tidak boleh membiarkan wanita kecil ini marah. Belum lagi menunggu Shen Yanxiao duduk, bahkan jika mereka berlutut dan memijat kakinya, mereka tidak akan keberatan. Tuan Shen, silakan duduk, kata Raja dengan tenang sambil tersenyum, seolah-olah para bajingan penjilat itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kurui benar-benar tercengang. Dia berdiri di aula dengan linglung dan saat melihat Shen Yanxiao dan Lan Fengli duduk di kursi, dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Yang Mulia tidak mengirim siapapun untuk menangkap Shen Yanxiao dan bahkan memberinya kursi. Para pangeran dan adipati itu bahkan lebih memperhatikan apa yang sedang terjadi. Segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang diharapkan Kurui. Shen Yanxiao duduk malas di kursi dan menyilangkan kakinya. Dia menopang dagunya dengan satu tangan dan memiringkan kepalanya untuk melihat Raja yang tersenyum. Postur tubuhnya sangat menyebalkan dan sombong. Aku heran mengapa Lord Shen sampai sejauh ini, tanya Raja sambil tersenyum. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Tentu saja, itu karena perang antara 4 negara dan tanah terlantar. Dia mengatakannya, dia akhirnya mengatakannya. Para penguasa di satu sisi hampir secara kolektif menggaruk tembok, takut kalau Shen Yanxiao tiba-tiba melompat dan membantai mereka semua. Meskipun mereka berstatus dan berkuasa, mereka semua adalah orang-orang yang hanya tahu cara menikmati hidup dan tidak tahu cara bertarung.
Jika Shen Yanxiao ingin memulai pembantaian, dia mungkin bisa membunuh mereka semua tanpa harus memanggil binatang ajaibnya. Gadis, Dewi, tidak, beri aku kesempatan, kami salah. Senyum di wajah raja menegang. Ia segera memasang ekspresi bersalah dan menyesal dan berkata, saya terlalu bingung dalam masalah ini. Saya seharusnya tidak mendengarkan hasutan istana bintang rusak dan salah paham terhadap Tuan Shen. Tuan Shen, mohon maafkan pelanggaran karakter yang keji ini. Dinasti Bulan Biru bersedia menebus kesalahan kami. Raja Dinasti Bulan Biru jauh lebih baik daripada Kaisar Kekaisaran Longxuan. Sebelum Shen Yanxiao sempat berbicara, dia sudah mengemukakan masalah kompensasi. Bukan karena dia tidak punya prinsip moral atau prinsip dasar, tetapi dia hidup di Dinasti Bulan Biru dan keterampilan ini sudah ada sejak lahir. Shen Yanxiao terkekeh. Dia merasa puas dengan pemahaman raja tentang zaman, yang membuatnya tidak perlu banyak meneteskan air liur. Kurui benar-benar ketakutan. Bahkan dalam mimpinya yang terliar sekalipun, dia tidak pernah menyangka hal-hal akan terjadi seperti ini. Lain halnya jika mereka tidak menangkap Shen Yanxiao, tetapi mengapa Yang Mulia mengambil inisiatif untuk mengganti kerugian Sun Never Sets? Yang Mulia, Anda tidak boleh melakukan itu. Wanita jalang itu kejam dan telah melukai banyak prajurit kita. Bagaimana kita bisa berhubungan baik dengannya? Kurui merasa bahwa semua orang di aula telah ditipu oleh Shen Yanxiao, jadi dia harus melangkah maju. Bangunkan mereka. Bab 1576, tidak memiliki otak adalah penyakit 5. Raungan Kurui bergema di aula yang sunyi dan tatapan semua orang terpusat pada tuan muda dengan mata bengkak ini. Jelas, Kurui tidak mencerahkan para penguasa ini. Sebaliknya, ia telah menarik kebencian yang tak terhitung jumlahnya terhadapnya. Tuan Shen, orang ini gila. Tolong jangan buat dia kesulitan. Ayahnya gagal beradaptasi dengan keadaan dan dia menjadi gila karena ketakutan. Dia akan berteriak dan menangis di aula utama sepanjang hari. Yang Mulia hanya bersikap baik dan perhatian karena dia sudah gila. Karena itu, kami tidak menghukumnya. Tuan Shen, apa yang dia katakan tadi hanyalah omong kosong. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Salah satu pangeran segera melompat keluar untuk menjernihkan hubungan mereka. Apakah Kurui sudah muak hidup? Beraninya dia meminta mereka menangkap Shen Yanxiao. Ya. Tuan Shen, jangan bersikap perhitungan dengan orang gila. Aku akan menyuruh seseorang membawanya pergi sekarang juga. Sang Raja mengangguk sambil menyeka keringat dinginnya. Orang-orang, hanya beberapa dari kalian, seret orang gila ini pergi. Jangan ganggu pembicaraanku dengan Lord Shen. Raja segera menunjuk beberapa Viscount dan memerintahkan mereka untuk menyeret Kurui pergi. Jika Kurui terus menimbulkan masalah, akan sulit bagi Shen Yanxiao untuk tidak meledak. Mereka yang dipanggil segera menyeret Kurui dan mencoba menariknya keluar. Kurui tercengang. Apa-apaan ini? Mengapa semua orang di ruangan itu berubah? Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan mengutuk Shen Yanxiao. Shen Yanxiao, dasar bajingan hina. Apa kau mengutuk Yang Mulia dan yang lainnya? Dasar jalang, kau menyebabkan kematian ayahku dan sekarang, kau mencoba menyihir Yang Mulia untuk menyebabkan kematianku. Dasar jalang, kau harus mati dengan cara yang mengerikan. Yang Mulia, bangunlah, Yang Mulia, jangan biarkan dirimu tersihir oleh jalang itu. Mengingat profesi Shen Yanxiao, Kurui segera menduga bahwa Shen Yanxiao pasti telah memberikan kutukan kepada orang-orang di aula tersebut. Sang Raja menutup mukanya dan bahkan tidak ingin melihat Kurui. Apa-apaan, aku, ayahmu, sangat sadar. Sebaliknya, otakmu dibanjiri air. Kau meraih bibi kecil itu dan memarahinya. Jangan bilang kau ingin membuat semua orang mati. Cepat dan bawa dia turun. Jangan bicara omong kosong di sini. Tunggu sebentar, Shen Yanxiao tiba-tiba berbicara. Tuan Shen, semua orang menatap Shen Yanxiao dengan heran. Semua orang menahan napas. Apakah dia akan marah? Shen Yanxiao berdiri dan perlahan berjalan ke sisi Kurui. Kurui berusaha keras untuk melotot ke arah Shen Yanxiao agar terlihat lebih garang, tetapi matanya yang merah dan bengkak itu lucu sekali. Saya sudah melihat banyak orang gila. Secara kebetulan, saya punya ramuan di sini yang bisa menyembuhkan luka mental. Lebih baik datang di waktu yang tepat. Kalian berdua, bantu tuan muda tertua. Kurui membuka mulutnya sehingga saya bisa memberinya ramuan itu. Shen Yanxiao tersenyum dan menatap Kurui yang ketakutan. Kurui membelalakan matanya dan menggelengkan kepalanya karena ngeri.
Bagaimana mungkin kedua Viscount yang menungganginya berani menentang Shen Yanxiao? Mereka langsung mengulurkan tangan dan dengan kasar membuka mulut Kurui. Shen Yanxiao dengan cepat mengeluarkan sebotol ramuan hijau tua dari cincin ruang angkasanya. Di bawah tatapan putus asa Kurui, dia membuka tutup botol dan perlahan-lahan menuangkan ramuan yang sangat mempesona itu ke dalam mulutnya. Senyum Shen Yanxiao semakin dalam saat dia mengagumi wajah Kurui yang bengkok. Tidak punya otak adalah penyakit yang harus disembuhkan. Bab 1577, biarkan pemerasan menjadi lebih kuat. 1. Hehe, Kurui duduk di aula utama dengan senyum konyol dan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah sebotol ramuan masuk ke perutnya, Kurui menjadi seperti ini. Dia menjadi bisu. Bawa tuan mudaku ke bawah untuk beristirahat. Shen Yanxiao mengerucutkan bibirnya dan kembali ke tempat duduknya. Saat dia melihat Kurui yang telah berubah menjadi orang bodoh yang diseret pergi, senyum jahat muncul di matanya. Dulu dia terlalu lembut dalam metodenya, tidak perlu baginya untuk mempertahankan orang idiot yang membencinya sampai ke tulang. Mulai sekarang, mereka yang tunduk padaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Setelah menyaksikan seluruh proses Shen Yanxiao menggunakan ramuan untuk mengubah Kurui menjadi orang bodoh, semua orang di aula diam-diam menelan ludah mereka. Mereka memperingatkan diri mereka sendiri untuk berhati-hati dan tidak memprovokasi iblis seperti itu. Kalau tidak, mereka mungkin akan berakhir seperti Kurui suatu hari nanti. Tidak peduli seberapa kuat Ling secara internal, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Ketika dia melihat Shen Yanxiao melihat ke atas, dia buru-buru berkata, "Terima kasih banyak atas bantuanmu, Tuan Shen. Kamu sangat baik hati." Lan Fengli menunduk melihat hidung dan hatinya. Ketika mendengar pujian dari sang raja, dia sedikit mengangkat kelopak matanya. Shen Yanxiao bekerja sama dan berkata, "Itu hanya masalah kecil. Meskipun ramuan itu menghabiskan banyak koin emas, akan menjadi hal yang baik jika dapat menyembuhkan tuan mudaku." Jantung sang raja berdebar kencang. Jika dia tidak mengerti isyarat ini, dia pasti bodoh. Kurui ini dari dinasti Bulan Biru. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menghabiskan begitu banyak uang? Berapa koin emas yang dibutuhkan untuk ramuan ini? Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepadamu nanti. Licik, terlalu licik. Raja benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya saat Kurui disiksa oleh Shen Yanxiao sementara dia harus bertepuk tangan dan bersorak di sampingnya. Sekarang, dia bahkan harus membayar. Bukankah bodoh memberikan uang seperti ini? Sang raja hendak menangis. Karena Yang Mulia memiliki niat baik, saya tidak akan menolak. Shen Yanxiao tersenyum seperti rubah kecil. Guru besar Ye Qing secara pribadi meramu ramuan itu dan menggunakan ratusan bahan obat. Awalnya saya bermaksud mengirimkannya ke rumah lelang. Shen Yanxiao menahan senyum liciknya dan berkata dengan tenang. Sang raja tiba-tiba mendapat firasat buruk. Guru besar Ye Qing, ratusan bahan obat, rumah lelang. Dia punya firasat bahwa ramuan Shen Yanxiao tidak murah. Jadi itu adalah hasil karya guru besar Ye Qing. Sungguh langka. Sang raja memperlihatkan senyum palsu. Saya tidak akan meminta banyak dari Anda. Awalnya saya bermaksud menggunakan 800.000 koin emas untuk memulai penawaran ramuan ini. Sekarang Yang Mulia telah memberi saya begitu banyak, saya hanya akan memberi Anda tawaran awal sebesar 800.000 koin emas. Shen Yanxiao memasang ekspresi, saya sangat murah hati. Saya tidak akan menghitung harganya dan berbicara dengan rasa benar yang kuat. Wajah sang raja berubah menjadi hijau. 800.000, apa-apaan, bahkan jika itu adalah ramuan yang dibuat sendiri oleh Ye Qing, harganya terlalu keterlaluan. Ditambah lagi, itu adalah ramuan yang merugikan, bukan ramuan yang bermanfaat. Apakah Anda tidak meminta terlalu banyak? Raja tampak kesal, namun, saat hendak membalas, ia melihat kilatan dingin di mata Shen Yanxiao. Dalam sekejap, ia mengurungkan niat untuk berdebat dengannya. Baiklah, aku akan segera mengirim seseorang untuk mempersiapkan. Sang raja menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya dan berusaha sebaik mungkin. Untuk terlihat antusias, jika Anda tidak sanggup berpisah dengan anak Anda tidak akan bisa menangkap serigala. Jika Anda tidak sanggup berpisah dengan istri Anda tidak akan bisa menangkap penjahat. Demi kehidupan semua orang di aula itu, dia hanya bisa menurut. Bab 1578, biarkan pemerasan menjadi lebih kuat 2.
Tidak lama kemudian, sebuah cincin ruang angkasa berisi 800.000 koin emas dikirimkan kepada Shen Yanxiao. Dia langsung melemparkannya kepada Lan Fengli seolah-olah dia adalah dompet pribadinya. Sang raja tersenyum patuh. Ia tidak tahu tujuan perjalanan Shen Yanxiao, tetapi ia tidak bisa mengusirnya. Tuhan tahu bahwa ia merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Tuan Shen, ini pertama kalinya Anda berada di dinasti Bulan Biru, kan? Bagaimana kalau saya biarkan Anda mengajak Tuan Shen jalan-jalan? Tanya Raja. Shen Yanxiao menatap Raja sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu. Aku di sini terutama untuk membahas perang sebelumnya dengan Yang Mulia. Pertarungan hebat lainnya. Hati semua orang terangkat oleh kata-kata Shen Yanxiao. Tuan Shen, tolong jujur. Ini kesalahan kami. Sang Raja merasa getir. Saya tahu bahwa berbagai negara dihasut oleh Istana Bintang Pecah untuk menyerang tanah terlantar saya dalam perang ini. Saya bukan orang yang tidak masuk akal dan tentu saja, saya tidak akan melampiaskan kemarahan saya pada keempat negara tersebut. Namun, perang ini disebabkan oleh Anda dan tanah terlantar saya menderita kerugian besar karenanya. Shen Yanxiao tidak menyelesaikan kalimatnya saat dia menatap Raja. Sang Raja langsung bereaksi. Tentu saja, kami salah. Dinasti Bulan Biru akan mengganti kerugian di tanah terlantar. Kata Raja dengan tergesa-gesa. Baiklah, saya punya tagihan di sini. Saya harus merepotkan Yang Mulia untuk melihat apakah ada yang tidak pantas. Shen Yanxiao tersenyum dan mengeluarkan tagihan. Isi tagihan itu persis sama dengan yang dia berikan kepada Kekaisaran Longxuan. Ketika sang raja melihat daftar yang padat itu, detak jantungnya hampir berhenti. Ada banyak kompensasi yang tercantum dalam daftar itu, mulai dari rekonstruksi beberapa kota yang hancur hingga kompensasi kematian, dan kemudian kompensasi ekonomi untuk berbagai kota di bawah Shen Yanxiao. Raja Dinasti Bulan Biru merasakan keinginan mati yang sama seperti Kaisar Kekaisaran Longxuan. Jelasnya, Shen Yanxiao siap untuk ini. Semua ganti rugi itu jumlahnya sangat besar. Raja bersumpah bahwa ia tidak akan mampu mengganti rugi bahkan jika ia menguras kas negara. Bagaimana? Shen Yanxiao tersenyum dan menatap Raja pucat itu. Sang Raja membuka mulutnya. Ketika dia melihat Lan Fengli tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang kuat, dia segera menahan ekspresinya yang bengkok dan menggantinya dengan senyuman. Sangat masuk akal, sangat masuk akal. Saya akan segera menyiapkannya. Uang itu berharga, tetapi nyawa jauh lebih berharga. Selama dia masih hidup, dia bisa mengencangkan ikat pinggangnya. Mengimbangi, terima kasih. Shen Yanxiao mengangguk puas. Kau terlalu baik. Suara sang raja dipenuhi tawa dan air mata. Tak seorang pun tahu betapa getirnya perasaannya. Tuan Shen, harap tenang. Bahkan jika seluruh dinasti Bulan Biru mempersiapkannya bersama, kami pasti akan membayar kembali sejumlah uang ini. Raja menelan ludahnya dan menyerahkan tagihan itu kepada Pangeran Qi. Sejak pangeran dan seterusnya, semua bangsawan menjadi pucat. Raja tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa menyeret para bangsawan yang tinggal di kolam anggur dan hutan daging ke dalam perapian. Hidupnya tidak sendirian. Jika dia harus mengeluarkan uang, semua orang harus melakukannya bersama-sama. Tidak seorang pun dapat menarik kembali kata-katanya. Raja sudah menyampaikan pendapatnya dan meskipun mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak berani menolak di depan Shen Yanxiao. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan ludah. Ada ekspresi pahit di wajah mereka, tetapi mereka tetap harus setuju. Mereka tidak akan mati jika mereka tidak mencari kematian. Mereka sangat menyadari kebodohan mereka dan mereka akan membayar harganya. Bab 1579, biarkan pemerasan menjadi lebih kuat 3. Setelah masalah kompensasi diselesaikan, Shen Yanxiao menyerahkan surat penerimaan kepada raja seperti biasa. Setelah mengalami kemunduran berturut-turut, ekspresi sang raja berubah ketika dia melihat kontrak itu dan dia hampir pingsan. Berbeda dengan Kekaisaran Longxuan, kontrak yang diberikan Shen Yanxiao kepada dinasti Bulan Biru dengan jelas menyatakan bahwa jika dinasti Bulan Biru benar-benar mundur dari tanah terlantar, semua anggota dinasti Bulan Biru di kota iblis fantasi harus mengungsi dalam waktu 1 bulan dan kota itu akan diambil alih oleh Shen Yanxiao. Yah! Sang raja merasa ingin menangis. Meskipun kota iblis fantasi tidak dapat dibandingkan dengan matahari yang tak pernah terbenam, dinasti Bulan Biru telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk bertahan. Jika mereka mundur sekarang, itu sama saja dengan memotong daging mereka. Geng Yi ingin menangis lebih dari raja.
Dia adalah ayah Geng Di. Meskipun kota iblis fantasi dimiliki oleh dinasti Bulan Biru, dia telah mendapatkan banyak keuntungan dari kota itu karena penguasa kota itu adalah putranya. Kondisi Shen Yanxiao telah secara langsung memutus jalan Geng Yi menuju kekayaan. Tuhan tahu bahwa Geng Yi dan Geng Di telah menganggap kota iblis fantasi sebagai milik mereka dan telah menginvestasikan banyak upaya ke dalamnya. Lebih buruk daripada membunuh mereka jika ayah dan anak itu menyerah. Yang mulia, Anda harus tahu betapa sulitnya membangun kota di tanah terlantar. Itu bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan uang. Semua orang sangat menyadari keyakinan kuat yang mendasari dibangunnya kota iblis fantasi. Kota mana di bawah komando saya yang tidak dibangun seperti ini? Sebuah pertempuran menghancurkan 11 kota saya, dan bahkan kota utama saya, Sun Never Sets, penuh dengan luka. Tidaklah berlebihan bagi saya untuk menginginkan kota kecil dinasti Bulan Biru sebagai kompensasinya. Shen Yanxiao menghela napas dan mengungkapkan ekspresi yang mengatakan, saya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sang Raja ingin muntah darah. Sulitkah bagi Shen Yanxiao untuk membangun kota? Siapakah yang ingin ditipunya? Jika benar-benar sulit, bisakah Anda memperoleh 50 kota dalam waktu kurang dari setahun? Kota iblis fantasi kita sendiri memakan waktu lebih dari 1 dekade. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Uang dan kota, bisakah kau tidak bersikap begitu biadab? Selain itu, dinasti Bulan Biru bukanlah satu-satunya yang menyerang tanah terlantar. Kekaisaran Longxuan, Aliansi Angin Dewa, dan 7 kerajaan semuanya terlibat. Jangan terus membunuh kami, bisakah kamu pindah ke negara lain? Raja dipenuhi kesedihan, tetapi dia hanya berani menggerutu dalam hatinya. Lan Fengli, yang duduk di bawah, tampak seperti pisau yang akan keluar dari matanya. Dia percaya bahwa jika dia berani menggerutu sekali atau 2 kali, pemuda ini pasti akan bergegas dan menusuknya. Dan tidak akan ada keraguan sama sekali. Tuan Shen, maksudmu, kota iblis fantasi itu akan menjadi milik Tuan Shen di masa depan. Namun, saya khawatir itu tidak cukup bagi dinasti Bulan Biru untuk menandatangani surat penerimaan ini. Sang Raja berjuang secara implisit dan menatap Lan Fengli yang pembunuh. Anak muda, nada bicaraku sangat lembut. Jangan pukul aku. Yang mulia, mohon tenang saja bahwa Kaisar Kekaisaran Longxuan telah menandatangani perjanjian yang sama. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Saya akan menitipkan kontrak ini kepada Anda untuk sementara waktu. Tidak akan terlambat untuk mengambil keputusan setelah beberapa organisasi yang menargetkan Sun Never Sets saya diberantas. Shen Yanxiao mengetahui kekhawatirannya dan juga mudah diajak bicara. Membasmi organisasi, apapun yang menargetkan Sun Never Sets. Bukankah ini mengacu pada Istana Bintang Rusak? Sang Raja tersentak. Dia telah meremehkan keberanian Shen Yanxiao. Mereka berani menghadapi Istana Bintang Rusak, salah satu dari 2 organisasi terbesar di benua cemerlang. Bab 1580, biarkan pemerasan menjadi lebih kuat 4. Setelah Shen Yanxiao mengejutkan semua orang di aula, dia meninggalkan istana bersama Lan Fengli. Setelah meninggalkan istana, dia tidak membawa Lan Fengli bersamanya. Sebaliknya, dia memanggil burung vermilion dan Taoti. Mereka berempat makan dan minum di penginapan terbesar di ibu kota. Shen Yanxiao awalnya ingin Xiu ikut keluar, tetapi ketika dia ingat bahwa Xiu akan menghabiskan energinya untuk berwujud, dia pun mengurungkan niatnya. Saat ini, lebih baik bagi Xiu untuk terus beristirahat. Ketika dia kembali ke Sun Never Sets, dia harus membiarkan Xiu menyerap lebih banyak elemen gelap sesegera mungkin. Ada 4 orang di satu meja dan semuanya memiliki penampilan yang luar biasa. Meskipun Shen Yanxiao duduk di kursi di sudut, hal itu menarik perhatian banyak orang. Seorang wanita muda yang sangat cantik, seorang pria muda yang tampan, dan 2 pria kecil yang secantik lukisan terlalu menarik perhatian. Banyak pelanggan menjulurkan kepala untuk melihat, tetapi mereka semua takut dengan tatapan dingin Lan Fengli dan dengan cepat berjongkok di sudut untuk menanam jamur. Shen Yanxiao memesan meja yang penuh dengan hidangan lezat, dan Vermilion Bird hanya makan dengan santai. Sedangkan Lan Fengli, dia hanya makan dalam diam, tetapi kelembutan di matanya menunjukkan betapa dia menghargai momen ini. Hanya Taoti yang tampaknya kehilangan jiwanya saat melihat makanan di atas meja. Ia dengan cepat menggunakan kedua tangannya dan menyapu, seolah-olah ia sedang menghadapi ribuan musuh sambil melahapnya dengan gembira. Shen Yanxiao sama sekali tidak peduli dengan uang.
Dia baru saja memeras sejumlah uang dari dinasti Bulan Biru, jadi dia sekarang sangat kaya. Dia telah memeras uang dari Kekaisaran Longsuan untuk biaya rekonstruksi dan kompensasi bagi orang-orang di tanah terlantar. Jadi, tentu saja, uang yang dia peras dari dinasti Bulan Biru jatuh ke sakunya. Apakah kita akan pergi ke kerajaan ketujuh atau aliansi angin dewa? Vermilion Bird baru saja bangun dan tidak memiliki banyak nafsu makan. Dia telah melihat seluruh proses Shen Yanxiao memeras dinasti Bulan Biru dalam tubuh Shen Yanxiao dan itu membuatnya merasa senang. Sayangnya, dia masih tidak sadarkan diri ketika Shen Yanxiao memeras kaisar, jadi dia telah melewatkan pertunjukan yang bagus. Saat ini, dia sangat ingin mengikuti Shen Yanxiao untuk melihatnya terus memeras dua negara lainnya. Shen Yanxiao menyesap tehnya dan berkata, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Hah, burung Vermilion tercengang. Kenapa? Shen Yanxiao menikmati pemerasan itu, jadi mengapa dia berhenti? Itu tidak masuk akal. Ini sama sekali bukan gaya Shen Yanxiao. Dia bahkan tidak melepaskan Kekaisaran Longsuan dan dinasti Bulan Biru. Jadi, bagaimana dia bisa melepaskan aliansi angin dewa dan kerajaan ketujuh? Aliansi Dewa Angin dan kerajaan ketujuh tidak berada di bawah kendali satu orang. Bahkan jika aku pergi, aku harus menunggu mereka berdiskusi sebelum aku bisa mendapat jawaban. Itu terlalu merepotkan. Shen Yanxiao mengangkat bahunya. Dia harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Dia merasa akan membuang-buang waktu untuk berbicara omong kosong dengan para idiot itu. Jika dia punya waktu, dia mungkin juga membawa ketiga anak yang menggemaskan ini untuk bersenang-senang. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Vermilion Bird mengerutkan kening. Dia memiliki kesan buruk tentang keempat negara itu. Jika bukan karena para idiot yang membuat masalah itu, bagaimana mereka bisa berkorban begitu banyak untuk menghadapi gelombang binatang buas? Biarkan mereka pergi. Bermimpilah. Shen Yanxiao mencibir. Dia pasti akan melunasi utangnya, tetapi dia tidak harus mengunjungi mereka secara langsung. Vermilion Bird terkekeh. Seperti yang diduga, tuannya tidak mudah diajak bicara. Jangan khawatir, aku punya cara untuk menghadapinya. Sambil berbicara, Shen Yanxiao mengambil beberapa makanan untuk Tao Ti, Vermilion Bird, dan Lan Fengli. Ketiganya mengangguk dan menundukkan kepala untuk makan. Setelah tinggal di ibu kota dinasti Bulan Biru selama beberapa hari, Shen Yanxiao bersenang-senang dengan ketiga sahabatnya yang menggemaskan sebelum dia menaiki kereta kembali ke tanah terlantar. Bab 1581, Kerjasama, 1. Shen Yanxiao tidak langsung kembali ke Sun Never Sets. Dia hanya meminta Lan Fengli untuk kembali terlebih dahulu sementara dia pergi ke Twilight City. Di Twilight City, semuanya masih sama. Elder Wen, yang telah ketakutan beberapa waktu lalu, tidak berani tinggal di Forsaken Land untuk waktu yang lama. Dia takut Shen Yanxiao akan membuat masalah, menyebabkan semua yang ada di Twilight City kembali ke tangan Duan Hen. Malam pun tiba dan kota senja pun sunyi. Duan Hen duduk sendirian di tepi kolam teratai dan memandangi ikan-ikan di kolam itu. Kepribadian Tuan Kota Duan cukup baik. Sebuah suara yang diselingi dengan senyuman tiba-tiba terdengar di belakang Duan Hen. Duan Hen berbalik dengan terkejut dan menatap wajah yang tidak dikenalnya namun agak familiar yang berdiri di hadapannya. Shen Yanxiao, Duan Hen bertanya dengan ragu. Kenapa, kamu tidak ingat penampilanku setelah setahun? Shen Yanxiao tersenyum dan bertanya. Duan Hen berkata, Tuan Kota Shen telah banyak berubah. Dia menjadi semakin cantik. Shen Yanxiao menyentuh wajahnya, mungkin karena dia selalu melirik cermin setiap hari, tetapi dia tidak menyadari perubahannya. Sebaliknya, Tang Nazi dan yang lainnya berkata bahwa fitur wajahnya menjadi lebih indah. Dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita muda, penampilan Shen Yanxiao yang memukau telah berkembang. Benarkah? Menurutku tidak. Tuan Kota Shen telah memberkahiku dengan kehadiranmu di tengah malam. Aku yakin kau pasti punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku. Malam ini dingin sekali. Tuan Kota Shen, silakan datang ke ruang kerjaku. Duan Hen berbicara dengan anggun. Shen Yanxiao mengangkat bahu dan mengikuti Duan Hen ke ruang kerja. Melihat Shen Yanxiao yang semakin memukau, Duan Hen merasa luar biasa tenang. Saya pernah mendengar tentang serangan aliansi 4 negara terhadap Sun Never Sets beberapa waktu lalu. Apakah Tuan Kota Shen ada di sini untuk itu? Mengapa kamu berpikir begitu? Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Duan Hen terkekeh dan berkata,
berita tentang kunjungan Tuan Kota Sen ke Kekaisaran Longxuan dan dinasti Bulan Biru telah menyebar ke 4 negara. Sejauh yang saya tahu, Tetua Wen sudah lama merasa cemas. Dia bahkan tidak berani melangkah masuk ke Kota Senja. Saya yakin dia takut Tuan Kota Sen akan mencari masalah dengannya lagi. Sen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Hubungannya dengan para pemimpin keempat negara sangat rapuh, dan hubungannya dengan Tetua Wen dan Kusun adalah yang terburuk. Mereka berdua juga menganggapnya sebagai orang yang tidak enak dipandang. Dan sekarang, Kusun telah meninggal, dan berita tentang Kurui yang disembuhkan oleh Sen Yanxiao juga telah menyebar ke Tetua Wen. Tetua Wen sangat takut bahwa target Sen Yanxiao berikutnya adalah dirinya. Jadi saat ini, dia bersembunyi di Dewan Tetua, tidak berani melangkah keluar. Dia berpura-pura sakit sepanjang hari, takut bahwa tujuan Sen Yanxiao berikutnya adalah kerajaan ketujuh. Mencari masalah dengannya, dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sen Yanxiao mengangkat bahunya, dia tidak tertarik membuang-buang napasnya dengan Penatua Wen, lelaki tua yang keras kepala itu. Tenang saja, aku tidak punya rencana untuk pergi ke kerajaan ketujuh, dan aku tidak siap untuk melunasi utang ini dengan mereka. Aku di sini untuk kerja sama kita sebelumnya. Jantung Duan Hen berdebar kencang. Sen Yanxiao berkata, kita sudah sepakat hari itu. Jika kamu bisa mengelola Twilight City dan menunjukkan kekuatanmu, aku akan menyetujui permintaanmu. Meskipun aku tidak berada di benua cemerlang selama periode ini, aku tahu banyak tentang Twilight City. Duan Hen juga merupakan orang yang berani berbicara dan bertindak. Meskipun ia telah ditekan oleh Dewan Tetua, ia secara bertahap menyingkirkan Tetua Wen dari lingkaran inti kota Twilight bersama para pengikutnya yang setia. Jika bukan karena itu, Twilight City pasti ikut serta dalam perang. Untungnya, Twilight City tidak mengalami kerusakan apapun akibat perang ini, yang membuktikan usaha Duan Hen selama setahun terakhir. Hanya mereka yang kuat yang pantas untuk diajak bekerja sama. Bab 1582, Kerjasama, 2. Kau benar-benar setuju untuk bekerja sama denganku. Duan Hen sedikit terkejut. Salah satu alasan mengapa ia ingin mengundang Sen Yanxiao untuk membentuk aliansi dengannya adalah karena ia tidak cukup kuat. Alasan lainnya adalah karena fondasi Sen Yanxiao baru saja stabil dan ia membutuhkan dukungan dari sekutu-sekutunya. Namun, setelah mengalami aliansi 4 negara dan gelombang monster, reputasi Sen Yanxiao meningkat dari hari ke hari. Setelah Sen Yanxiao memimpin anak buahnya menahan 2 gelombang pasukan, kota-kotanya segera diakui sebagai tempat teraman di benua cemerlang. Beberapa keluarga bangsawan dan pedagang yang menonton saat itu juga mulai menunjukkan niat baik terhadap Sun Never Sets. Bahkan 3 juta pasukan aliansi 4 negara tidak dapat melakukan apapun terhadap Sen Yanxiao. Pada titik ini, mungkin tidak ada seorang pun di benua cemerlang yang dapat menjatuhkannya. Bagaimana mungkin Duan Hen tidak terkejut bahwa Sen Yanxiao akan datang kepadanya untuk berkolaborasi? Tentu saja, Sen Yanxiao mengangguk. Alasan, Duan Hen bukan orang bodoh. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk membantu Sen Yanxiao. Pasti ada alasan lain mengapa dia bisa mengundang penguasa paling berpengaruh di benua cemerlang. Aku ingin kau memimpin kerajaan ketujuh dan menjadi satu-satunya raja di sana. Sen Yanxiao menyipitkan matanya. Duan Hen terkesiap. Aku akan membantumu menyingkirkan 7 tetua di Dewan Tetua, dan sisanya terserah padamu. Aku akan memberimu waktu 3 tahun. Aku ingin kau naik tahta kerajaan ketujuh dalam 3 tahun. Jika kau tidak memiliki kemampuan, aku akan dengan enggan menerima tanah kerajaan ketujuh. Sen Yanxiao mencibir. Duan Hen merasakan hawa dingin di bawah kakinya. Dia percaya Sen Yanxiao mampu melakukannya. Mengapa kau membantuku? Apa gunanya bagimu saat aku naik ke puncak kekuasaan di kerajaan ketujuh? Duan Hen tidak mengerti. Sen Yanxiao menatap Duan Hen dan berkata perlahan, dalam waktu 3 tahun, ras iblis akan muncul kembali di dunia, dan aku tidak ingin melihat manusia dalam keadaan terpecah belah. 3 tahun kemudian, aku akan menjadi wakil ras manusia dan mengumpulkan ras-ras lain di dunia untuk melawan invasi ras iblis. Kekaisaran Longxuan dan dinasti Bulan Biru akan menyerah pada penindasanku, tetapi aku membutuhkan negara yang setia padaku. Ras iblis, benarkah itu? Duan Hen tidak pernah menyangka Sen Yanxiao akan membawa berita mengerikan seperti itu. Klan iblis adalah mimpi buruk semua orang. Tidak peduli seberapa hebatnya Duan Hen, mustahil baginya untuk membayangkan bahwa ini akan melibatkan ras iblis.
Jika itu palsu, mengapa aku harus melakukan semua ini? Shen Yanxiao merentangkan tangannya. Duan Hen bukan orang bodoh. Dia pintar. Duan Hen memberinya semua yang diinginkannya, dan Duan Hen harus membalas budi atas bantuannya. Jadi, sejak awal kau tidak berniat pergi ke kerajaan ketujuh. Duan Hen menatap Shen Yanxiao. Sementara semua orang menunggu untuk melihat negara mana dari dua negara yang tersisa yang akan dikunjungi Shen Yanxiao, dia tampaknya mengabaikan kerajaan ketujuh. Tidak hanya kerajaan ketujuh, tetapi juga aliansi angin dewa. Shen Yanxiao sangat jujur. Jika kamu mendukungku di kerajaan ketujuh, lalu siapa yang kamu dukung di aliansi angin dewa? Long Fei. Duan Hen menyipitkan matanya. Shen Yanxiao sedang memainkan permainan catur besar. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan kedua negara dan diam-diam mendukung kekuatannya untuk merebut kekuasaan di dua negara lainnya. Dia benar-benar ingin menjadi orang di puncak benua cemerlang. Kamu tidak perlu bertanya, aku sudah memberimu kesempatan. Apakah kamu bisa memahaminya atau tidak, itu tergantung pada pilihanmu. Shen Yanxiao tidak mau mengatakan lebih banyak. Dia hanya menginginkan jawaban Duan Hen. Bab 1583, Kerjasama 3. Duan Hen menatap Shen Yanxiao. Ini adalah pertaruhan. Jika dia menang, dia akan melangkah menuju puncak hidupnya. Jika dia kalah, hidupnya akan berada dalam bahaya. Aku berjanji padamu. Pada akhirnya, Duan Hen memilih untuk berjudi. Shen Yanxiao tersenyum. Dia tahu bahwa Duan Hen bukanlah orang yang mau menerima keadaan saat ini. Dia adalah orang yang ambisius dan jika digunakan dengan baik, dia akan menjadi pedang tajam di tangannya. Mulai sekarang, Twilight City tidak akan lagi meluas ke Forsaken Land. Aku akan mempertahankan identitasmu sebagai City Lord of Twilight City untuk sementara waktu. Saat kau naik ke posisi tertinggi di Seven Kingdom, Twilight City akan menjadi milikku. Sesuai keinginanmu. Duan Hen tiba-tiba berdiri dan berlutut di depan Shen Yanxiao. Dia bersedia bersumpah setia kepada Shen Yanxiao. Demi kehormatannya, demi kematian ayahnya, dia bersedia menjual segalanya. Setelah 3 bulan, 7 tetua kerajaan ketujuh akan meninggal. Kaisar 7 kerajaan akan sakit parah dan semua iblis yang mengintai di kerajaan ketujuh akan memberontak. Bagaimana caramu menghadapi mereka akan bergantung pada keterampilanmu. Jangan mengecewakan harapanku padamu. Shen Yanxiao tidak akan pernah memperlakukan rakyatnya sendiri dengan buruk. Karena dia telah berjanji setia padanya, dia akan membuka jalan bagi Duan Hen untuk naik tahta. Apakah dia memiliki kemampuan untuk memenangkan hati rakyat dan naik ke puncak akan bergantung pada kekuatannya. Aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan, kata Duan Hen dengan tekad. Dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun yang dimilikinya. Baiklah, ingat, kamu hanya punya waktu 3 tahun. Jika kamu tidak naik tahta dalam 3 tahun, aku akan membunuhmu. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia memberi Duan Hen kesempatan dan memberinya syarat. Namun, jika dia masih tidak berguna, maka dia tidak akan bersikap baik lagi. Ya, Duan Hen berlutut di tanah dan menjawab dengan tekad. Hidup dan masa depanmu ada di tanganmu. Aku akan menunggu hari saat kau akan naik tahta dalam 3 tahun. Shen Yanxiao berdiri. Dia telah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Dia tidak punya alasan untuk tinggal. Duan Hen memperhatikan kepergian Shen Yanxiao. Ia berdiri perlahan saat tidak bisa melihat punggungnya lagi. Api hasrat terlihat membara di matanya. Dalam 3 tahun, dia akan mengubah hidupnya. Shen Yanxiao tidak pergi ke Blizzard City, dan dia juga tidak memberitahu Long Fei apapun. Hubungan Long Fei dengannya tidak seperti Duan Hen, yang hanya melibatkan keuntungan. Dia percaya pada kepribadian Long Fei, dan dia tidak mau memaksakan persyaratan ketat seperti itu pada saudara laki-lakinya yang saleh ini. Setelah berhadapan dengan Duan Hen, Shen Yanxiao memanggil Vermilion Bird dan terbang menuju Sun Never Sets. Sun Never Sets ramai dengan aktivitas. Setelah 2 perang besar, tembok kota Sun Never Sets telah diperbaiki sepenuhnya setelah sebulan. Yang terluka telah dirawat oleh para herbalis dan dokter. Sun Never Sets akhirnya pulih seperti sedia kala. Ketika Shen Yanxiao kembali, Qixia sedang sakit kepala saat melihat ratusan kereta yang terparkir di luar rumah besar itu. Melihat Shen Yanxiao telah kembali, Qixia memaksakan senyum dan berkata, kamu telah menemukan banyak hal selama perjalanan ini. Kereta yang diparkir di luar rumah tuan kota digantungi dengan bidak catur dari 4 negara. Hanya ada 1 kusir tanpa kereta,
dan kereta-kereta itu dipenuhi dengan segala macam harta karun langka. Aliansi Dewa Angin dan Kerajaan Ketujuh juga mengirim seseorang untuk mengirimkan harta karun ini. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia belum pergi ke dua tempat ini untuk menagih utang, tetapi mereka agak sadar diri. Benar sekali, tidak kalah dengan Dinasti Bulan Biru dan Kekaisaran Longxuan. Qixia melihat daftar di tangannya dan matanya yang indah menyipit seperti bulan sabit. Sifat liciknya terlihat jelas. Bab 1584, Pencuri Berencana Melakukan Aksi 1. Shen Yanxiao melakukan perjalanan ke Kekaisaran Longxuan dan kemudian ke Dinasti Bulan Biru. Bagaimana mungkin aliansi Angin Dewa dan 7 kerajaan tidak tahu bahwa dia telah mengalahkan mereka? Para petinggi kedua negara telah belajar dari kesalahan mereka. Tanpa menunggu Shen Yanxiao datang sendiri untuk menagih utang mereka, mereka semua mengikuti daftar Dinasti Bulan Biru dan memberikan kompensasi sesuai dengan itu. Dapat dikatakan bahwa Shen Yanxiao telah mengumpulkan sejumlah besar uang dari perjalanannya. Dia hanya perlu menggunakan 1 dari 4 set kompensasi untuk memperbaiki tanah terlantar dan 3 bagian lainnya akan jatuh ke sakunya. Kecuali jumlah yang tertulis pada daftar Shen Yanxiao, keempat negara dengan bijaksana telah memberikan banyak harta untuk menyenangkan tuan yang dapat menutupi langit dengan satu tangan ini. Tangan Qixia kram karena menghitung uang. Seleramu bagus. Pilih beberapa barang yang kamu suka dan simpan. Sedangkan barang lainnya, lemparkan saja ke rumah lelang. Shen Yanxiao bahkan tidak repot-repot melihat daftar itu dan menyerahkannya kepada Qixia untuk ditangani. Qixia terkekeh dan berkata, "Kau sungguh percaya padaku. Apa kau tidak takut aku akan menarik uangku suatu hari nanti?" Shen Yanxiao mengangkat alisnya. "Apakah kamu perlu berlari jika ingin mengambilnya?" Meskipun semua dana dan harta karun ada di gudang Shen Yanxiao, ada beberapa kunci gudang. Tentu saja, anggota pantom masing-masing memiliki 1. 7 serigala, Paman 9, Lan Fengli, Ye Qing, Yun Qi, Yin Jiuchen, Fruit, Enchantress, Zhong Ling, Tian Qiu, Qiao Chu, Shen Yanxiao juga telah mengalokasikannya. Dapat dikatakan bahwa Shen Yanxiao cukup tenang dengan teman-temannya. Belum lagi dia tidak peduli jika mereka mengambilnya, dia bahkan tidak akan berkedip jika mereka mengambilnya. Mereka bisa menghabiskan uang sesuka hati mereka. Yang saya miliki adalah uang. Aku tidak akan mengambilnya, tapi kurasa beberapa orang akan mengincarnya. Kata Qixia sambil tersenyum palsu. Mengapa kamu berkata begitu? Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Sebagai tanggapan, Qixia hanya tersenyum seperti rubah. Ngomong-ngomong, sebagai dewa pencuri, tidakkah kau menyadari efek seperti apa yang akan ditimbulkan oleh hadiah dari keempat negara? Memengaruhi. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Berdasarkan kepribadiannya, jika dia tahu bahwa semua harta karun telah dikirim ke Sun Never Sets, dia pasti akan keluar untuk mencari koin emas. Tentu saja, premisnya adalah barang-barang ini bukan miliknya. Apakah maksudmu pencuri punya rencana untuk menangkap mereka? Tanya Shen Yanxiao. Qixia menutup wajahnya. Jangan bilang kau tidak tahu tentang Silver Hands. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Shen Yanxiao samar-samar ingat pernah mendengar tentang organisasi semacam itu, dan tampaknya itu adalah sarang pencuri. Sejujurnya, saya baru saja menerima berita 2 hari lalu. Silver Hands tampaknya sangat tertarik dengan Sun Never Sets kami. Qixia dengan putus asa memberitahu Shen Yanxiao informasi yang telah diterimanya beberapa hari lalu. Shen Yanxiao merasa geli. Seorang pencuri seperti dia telah menjadi incaran sekelompok pencuri. Itu menarik. Silver Hands tidak pernah memperhatikan siapapun. Selama itu adalah sesuatu yang mereka sukai, kemungkinan besar itu akan jatuh ke tangan mereka. Sebelumnya, mereka telah merilis daftar yang mencantumkan semua harta karun langka di keempat negara. Pemimpin mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan mencuri semua barang ini dalam waktu 10 tahun. Qixia agak tertarik pada para pencuri itu. Mereka menginginkan semuanya. Shen Yanxiao mengeluh. Para pencuri di dunia ini terlalu terkenal. Mereka bahkan berani mempublikasikan apa yang ingin mereka curi. Bukankah itu berarti mereka harus mengawasi dengan ketat? Bab 1585, Pencuri Berencana Melakukan Aksi 2. Seberapa bangganya mereka dengan keterampilan mereka untuk melakukan hal gila seperti itu. Shen Yanxiao yakin bahwa dia adalah pencuri yang jujur. Dia akan mencuri dengan jujur dan tidak akan memamerkan dirinya.
Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti memberitahu orang lain bahwa dia mencurinya dan memberikan pemberitahuan sebelumnya. Pencuri harus bisa bersuara, datang dan pergi tanpa jejak. Akan lebih baik jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa mereka adalah pelakunya. Itu akan sempurna. Jika mereka memang begitu terkenal, mengapa mereka disebut pencuri dan bukan bandit? Shen Yanxiao tidak begitu tertarik pada mereka. Mereka punya cukup banyak harta karun dalam daftar, tetapi masih ada beberapa yang belum mereka dapatkan, kata Qixia. Berapa lama lagi sampai batas waktu 10 tahun? Tanya Shen Yanxiao. 2 bulan lagi, kata Qixia sambil tersenyum. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Melihat senyum jahat Qixia, dia memiliki firasat buruk. Jangan bilang padaku, Shen Yanxiao melihat ke arah harta karun yang sedang dipindahkan oleh orang-orang Sun Never Sets di kereta. Qixia menahan tawanya dan mengangguk. Beberapa yang belum mereka dapatkan kini ada di kota kami. Sudah kuduga, tak satu pun penguasa keempat negara itu orang baik. Shen Yanxiao geram. Mereka tidak memberinya hadiah, tetapi malah melemparkan kentang panas ke tangannya. Para penguasa keempat negara itu terlalu pintar. Mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat menyimpan harta karun ini dari Silver Hands, mereka mungkin juga memberikannya kepada Shen Yanxiao sebagai bantuan. Itu akan terlihat bagus dan layak. Selain itu, jika Silver Hands mencuri hadiah-hadiah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimanapun, mereka telah melunasi utangnya. Tercela, terlalu tercela. Kenapa, kamu, sebagai pencuri yang tidak berperasaan, takut pada pencuri-pencuri dari Silver Hands? Qixia menyilangkan lengannya dan dengan tenang menatap Shen Yanxiao yang tidak senang. Dia menantikan adegan yang menggemparkan dunia dari dewa pencuri yang melawan sarang pencuri. Dia harus mengakui bahwa Tuan Muda ketiga Qi punya selera yang buruk. Kalau saja tidak karena penindasan sang kakek, mungkin pemuda yang penuh dengan jiwa petualang ini sudah meninggalkan harta dan statusnya, lalu lari menjadi bandit yang menduduki gunung. Sepertinya kamu menantikannya. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap Qixia yang tersenyum licik. Sedikit, kata Qixia dengan nada menahan diri. Baiklah, tuliskan pemberitahuan tentang hadiah yang dikirim oleh keempat negara dan tempelkan di kota untuk berterima kasih atas hadiah yang mereka berikan. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan memperlihatkan senyum jahat. Qixia terdiam, menuliskan semuanya di ratusan gerbong ini. Ini benar-benar membunuhnya. Karena kamu ingin menonton pertunjukan, setidaknya kamu harus mengeluarkan uang untuk membeli tiket. Shen Yanxiao menatap Qixia dengan ekspresi tidak senang. Bukankah dia ingin melihatnya bertarung melawan Silver Hands? Kalau begitu, dia akan memberinya kesempatan untuk menuliskan daftar hadiah dengan jujur dan menempelkannya sehingga Tuan Muda Silver Hands bisa memiliki jalan yang jelas. Tanpa memberi kesempatan pada Qixia untuk melawan, Shen Yanxiao menyerbu masuk ke dalam rumah besar itu. Secara kebetulan, Tang Nazi tiba tepat pada waktunya. Ketika dia melihat Qixia menatap kosong ke arah ratusan kereta, dia dengan penasaran berjalan mendekat dan menepuk bahu Qixia. Ini pertama kalinya aku melihatmu mengerutkan kening saat melihat setumpuk harta karun. Bukankah orang ini seorang penimbun harta? Bukankah seharusnya para pemburu harta karun bersorak ketika melihat harta karun? Mengapa ekspresinya begitu tragis? Qixia tiba-tiba menampakkan senyum jahat saat melihat Tang Nazi. Nazi, aku punya pekerjaan menarik di sini. Apakah kalian ingin mengerjakannya bersama? Bab 1586, Pencuri berencana melakukan aksi 3. Tanah terlantar telah kembali ke keadaan damai sebelumnya. Semakin banyak orang berdatangan ke tanah terlantar. Beberapa organisasi yang mengamati situasi juga telah membuat rencana untuk berhubungan baik dengan Shen Yanxiao. 5 kota utama di Forsaken Land sepenuhnya terbuka untuk umum. Selain fakta bahwa Sun Never Sets tidak lagi merekrut anggota baru, 4 kota lainnya telah mulai merekrut elit. Namun, meskipun Sun Never Sets tidak menerima orang, masih banyak orang yang datang setelah kota itu dibuka. Semua orang penasaran dengan kota kuat yang mampu bertahan dari 2 perang ini. Meskipun mereka tidak dapat bergabung, mereka harus mengaguminya. Banyak orang memasuki Sun Never Sets untuk berwisata, dan tempat itu ramai dengan aktivitas. Toko-toko di kedua sisi jalan terbuka untuk dilihat semua orang. Meskipun barang-barang yang dijual di sini tidak berbeda dengan 4 kota utama lainnya, orang-orang yang datang ke Sun Never Sets tetap ingin membawa beberapa oleh-oleh. Sun Never Sets telah menjadi kota nomor 1 di benua Brilliance.
Sebagai seorang yang suka mencari untung, bagaimana mungkin Qixia melepaskan kesempatan yang bagus untuk menghasilkan uang? Dia meminta setiap toko untuk memproduksi sejumlah mainan dengan cetakan kota Ming dari Sun Never Sets. Penjualan mainan-mainan ini sangat bagus. Bagi Shen Yanxiao saat ini, uang hanyalah serangkaian angka. Dia memiliki sekotak penuh cincin interspatial yang penuh dengan uang dan selain koin emas, dia telah mengunci semua harta langka lainnya di gudang. Dana abadi warga Sun Never Sets telah menghancurkan ibu kota keempat negara. Sayang sekali kota itu tidak lagi merekrut orang. Kalau tidak, mereka yang ingin memasuki Sun Never Sets mungkin akan mulai berkelahi. Beberapa pemuda berbaur dengan kerumunan dan memasuki kota legendaris itu. Mereka mengenakan pakaian biasa, tetapi penampilan mereka bisa dibilang halus dan cantik. Mereka tiba di penginapan terbesar di Sun Never Sets dan menemukan tempat duduk di dekat jendela. Hei, penanggung jawab kedua, mengapa kamu sendiri yang keluar kali ini? Seorang pemuda yang sedikit lebih muda menatap pria paling tampan di antara mereka dan bertanya. Sun Never Sets sekarang penuh dengan orang, jadi saya tertarik untuk melihatnya. Pria tampan itu tersenyum dan melihat ke arah kerumunan yang ramai di jalan. Kurasa begitulah, jumlah orangnya terlalu banyak, dan tanah terlantar itu tandus sejak awal. Meskipun kita telah merebut kembali sebidang tanah, hanya melihat langit yang kelabu saja sudah membosankan. Kalau bukan karena dua perang sebelumnya, Sun Never Sets akan tetap sama. Wakil pemimpin, kau tidak perlu datang kali ini. Apa kau masih khawatir dengan kami? Pemimpin kami terlalu berhati-hati. Salah satu pemuda itu tidak setuju. Jika Anda bertanya kepada saya tidak menganggap Shen Yanxiao pintar. Kepada siapa dia akan memposting semua hadiah yang dia terima dari orang lain? Bukankah itu terlalu mencolok? Kata orang lain. Siapa peduli? Bukankah dia menyelamatkan kita dari masalah? Kita hanya kekurangan 5 barang yang diinginkan bos kita, dan semuanya ada di tangan Shen Yanxiao. Akan sangat bagus jika kita bisa menyelesaikan ini sekaligus. Suara mereka tidak keras dan ditambah dengan kenyataan bahwa penginapan itu ramai, tidak ada yang memperhatikan apa yang mereka katakan. Mereka semua adalah anggota Silver Hands, sarang pencuri nomor 1 di benua cemerlang. Pria tampan yang duduk di satu sisi adalah orang kedua yang memegang komando Silver Hands, Gu Qingming. Sebelumnya, mereka menerima berita bahwa keempat negara telah memberikan semua harta karun yang mereka miliki kepada Shen Yanxiao, penguasa kota matahari tak pernah terbenam. Itulah sebabnya, pemimpin mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki. Bab 1587, Pencuri Berencana Melakukan Aksi 4. Saat mereka memeriksa, mereka menemukan bahwa Shen Yanxiao telah memposting daftar hadiah yang dikirim oleh keempat negara. Para pengintai segera menemukan 5 target mereka dan kembali melapor. Pemimpin Silver Hands kemudian meminta Gu Qingming untuk memimpin 6 bawahan yang cakap untuk mengikuti tanaman merambat itu guna mengambil melon. Pamer, itu kata yang bagus. Bukankah begitu cara Silver Hands kita selama ini beroperasi? Gu Qingming menopang dagunya dan tersenyum. Wajahnya yang sudah tampan ditambah dengan senyum mematikan itu membuat beberapa gadis di meja di dekatnya tersipu dan membuat jantung mereka berdebar lebih cepat. Sungguh tuan muda yang anggun. Siapa yang bisa mengasosiasikan tuan muda yang tampan dengan orang kedua di sarang pencuri? Berbicara tentang kemewahan, si tangan perak agak genit. Mereka akan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lain sebelum mengambil tindakan terhadap barang berharga apapun. Mereka hanya akan mengambil tindakan setelah pihak lain melakukan persiapan yang tepat. Semua orang di benua Brilliance tahu bahwa alam dewa dan istana bintang pecah adalah dua raksasa yang tidak ada yang berani memprovokasi. Jika alam dewa dan istana bintang pecah adalah harimau, maka tangan perak adalah rubah yang kejam dan licik. Mereka rendah hati, tetapi menonjol dalam tindakan mereka. Mereka tidak hanya akan mencuri sesuatu, tetapi mereka juga akan membuat pemiliknya marah sampai mati. Seberapapun ketatnya pengamanan, barang-barang itu tetap saja berakhir di saku mereka. Hingga kini, tidak seorang pun tahu di mana sarang tangan perak berada. Ketika tangan perak menjulurkan cakar jahatnya ke arah perbendaharaan negara keempat negara, para penguasa keempat negara menjadi marah dan mengirim pasukan mereka untuk menghancurkan sarang mereka. Namun, bahkan setelah mencari melalui ribuan gunung dan sungai, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk ke tangan perak. Mereka jelas-jelas merupakan sekelompok organisasi jahat yang arogan, suka pamer, malang, hina dan licik.
Meskipun Silverhands melakukan banyak hal dengan arogan, mereka punya prinsip sendiri. Mereka tidak akan pernah mencuri dari orang miskin. Mereka bukan saja tidak akan mencuri dari orang miskin, tetapi mereka juga akan membagikan koin emas curian itu kepada warga dari waktu ke waktu. Tentu saja, mereka harus menyimpan harta karun itu untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun tangan perak dianggap hina oleh para pejabat dan bangsawan, rakyat jelata yang miskin sangat mendukung mereka. Hehe, penanggung jawab kedua, apakah kita juga akan mengirim pemberitahuan ke Shen Yanxiao kali ini? Pria itu menggosok telapak tangannya karena dia merasa tantangan ini sangat mengasyikkan. Sebelumnya, sasaran mereka adalah sekelompok orang idiot yang hanya tahu cara bersenang-senang. Namun kali ini, sasaran mereka adalah penguasa tanah terlantar yang telah menimbulkan sensasi di seluruh benua. Kenapa? Apa kau takut? Gu Qingming mengernyitkan alisnya. Takut? Tidak mungkin. Kita tidak bisa lebih bahagia. Jika kita bisa mendapatkan sesuatu dari Shen Yanxiao, bukankah itu sangat keren? Kudengar Shen Yanxiao sudah menjadi ahli kelas 2 sebelum dia mencapai usia dewasa, dan dia juga seorang jenius dalam sihir dan aura pertempuran. Target seperti itu terlalu menarik. Semua anggota Silverhands menjadi gila. Mereka suka mengambil risiko dan mencari kesenangan. Saya akan memberitahu Anda kapan waktu untuk merilis berita. Ingat, target kali ini bukan orang biasa, dan Anda harus berhati-hati agar tidak diikuti oleh anak buah Shen Yanxiao. Anda harus tahu bahwa di bawah Shen Yanxiao tidak hanya ada manusia, tetapi juga ada banyak iblis. Iblis memiliki indera penciuman yang sensitif. Jadi Anda harus ingat untuk menyembunyikan aura Anda. Gu Qingming terkekeh. Ekspresinya tampak tenang dan kalem, tetapi matanya berkedip-kedip dengan api antisipasi.